Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mendapatkan suatu kehormatan untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal yang sangat penting dan sangat mendasar bagi pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu soal tata kelola. Saya didampingi oleh Sekjen KLHK, Pak Dr. Bambang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak salah kan bidang yang digeluti saat ini adalah soal yang berkaitan dengan tata kelola. Ya, betul. Tata kelola kalau kita melihat dari judul dari kementerian, yaitu kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi nanti ada kaitannya juga ya, antara tata kelola kehutanan dengan action lah di lingkungan hidup. Kira-kira kayak gimana, Pak? Ya. Jadi tata Sekjen. kelola kita sering selama ini mendengar good governance. Good governance. Dan ketika bicara governance itu pemerintahan. Pemerintahan. Ya. Dan tata kelola itu pasti menyangkut regulasi. Menyangkut regulasi. Mau nggak mau ya? Mau tidak mau. Karena kembali ke yuridis formal, itu yang harus diletakkan kembali kerangka dasarnya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan peraturan perundangan turunannya. Dan itulah yang menjadikan birokrasi itu bisa berkinerja. Nah, kemudian tata kelola tidak lepas juga dengan organisasinya, organisasi pemerintahannya, struktur organisasinya. Kita sudah bertahun-tahun dan seperti itulah kira-kira kalau rule-base-nya itu ada dan organisasinya ada, itu pasti SDM-nya itu mengikuti. Dan inilah yang sudah mulai masuk ranah birokrasi. Bagaimana SDM yang harus disiapkan untuk mengawal tata kelola ini dengan menguatkan regulasi dan kelembagaan organisasinya. Baik, ya. Pak Sekjen. Tadi ada soal birokrasi ya. Sering sekali kalau kita diskusi sama khalayak ramai, ada isu Pak birokrasi itu sering-sering menghambat katanya. Tetapi tadi Pak Sekjen menggarisbawahi itu ada aturan, ada sebenarnya apa hubungan antara isu hambatan sebagai seorang birokrat dengan menjalankan peraturan perundangan? Hambatan birokrasi yang selama ini kita lihat itu berbelit-belit, sebuah tumpukan kertas dan prosedurnya berulang dari satu titik ke titik lain dan bahkan tidak terintegrasi. Akhirnya kita mengenal dengan debirokratisasi. Penyederhanaan birokrasi yang tentunya tidak lepas dari deregulasi, penyederhanaan regulasi. Itu satu jalan yang sama. Jadi menyikapi tantangan yang ada, yang jelas birokrasi itu harus mengedepankan pelayanan publik. Jadi berarti sebenarnya kan sesungguhnya dari kepala, hati, tangan, birokrasi itu pelayanan publik. Tetapi harus ada dong yang namanya aturan. SOP. Supaya benar kan? Supaya benar. Istilahnya koridor hukum yang harus menjamin bagaimana prosedur. Nah, bahasa prosedur di birokrasi tidak berbelit-belit. Bagaimana cepat tapi tidak melewati tahapan atau bisnis proses yang mana di sini yang harus dikuatkan oleh kita semua, prinsip-prinsip tidak boleh berubah. Prinsip tidak boleh berubah dan itu ada dalam yurisdiksi dan yuridis. Prinsip itu prinsip dasar ya? Prinsip dasar. Contohnya gimana? Contohnya konstitusional yang kita kenal dengan pasal 33 yang ayatnya itu dengan amandemennya juga sudah mengedepankan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan itu yang harus kuat di situ, dan diterjemahkan kan di Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 28H, bahwa masyarakat itu berhak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, itu terjemahannya bagaimana dengan undang-undang yang mengatur itu, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup. Artinya bahwa seorang birokrat itu maha penting ya, berada dalam posisi menjembatani seluruh stakeholder. Baik. Kita berusaha untuk tidak rumit ya. Tapi tantangan yang dihadapi kan regulasi yang ada, yang disiapkan oleh aparatur pemerintah itu dihadapkan dengan kondisi di lapangan yang tidak bisa dijawab dengan regulasi itu. Seringkali. Nah, itulah dia menuntut deregulasi dan debirokratisasi di birokratnya. Gitu. Baik kawan-kawan, ini tahap pertama dengan Pak Sekjen KLHK. Kita telah membuka cakrawala, sehingga kita semua mestinya bergandeng tangan, kerjasama menurut tugas fungsi masing-masing untuk menuju kepada itu loh, NKRI sebagai tumpuan pokok kita. Gitu, Mas betul Sekjen. sekali. Itulah landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional. Itu kita berada dalam posisi pemerintahan yang jelas harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Demi keutuhan. Demi keutuhan. Dan NKRI kan sering orang bilang harga mati kan gitu kan. Tapi kita terjemahannya yang memudahkan. Kalau birokrasi itu nilai dan normanya itu yang harus kita sosialisasikan terus, mempererat dan mempersatukan bangsa. Jadi harus digulirkan terus. Harus terus-menerus. Iya, betul. Karena disitulah simpul negosiasi kita dalam menjamin seluruh stakeholder kita jembatani agar semuanya bergerak dalam satu arah vektor. Satu koridor. Iya. Jadi ketika di lapangannya persoalannya membutuhkan sebuah pengaturan kembali, dan tentunya kita tidak bisa meninggalkan scientific base-nya. Jadi pandangan pakar atas isu strategis yang muncul, bagaimana terus kita membuat sebuah regulasi yang bisa menjawab persoalan di lapangan. Disitulah yang sekarang kita lakukan, percepatannya itu yang harus sejalan dengan upaya-upaya kita cepat yang akan dirubah itu memang menyelesaikan persoalan yang sekian tahun nggak selesai misalnya gitulah. Yang real. Real. Ya, sehingga dibutuhkan birokrasi yang lincah dan fleksibel. Lincah dan terintegrasi. Itu yang sekarang kita dituntut untuk bisa punya semangat itu. Sehingga Menpan RB itu telah me-launching yang namanya berakhlak. Beriman, berakhlak. Artinya akhlaknya itu ada singkatannya. Jadi kalau kita sebagai birokrat senang sekali tuh, karena memberikan pembinaannya sangat mudah ya. Tadi kan saya katakan kita harus terlihat pelayanan publiknya kepada masyarakat. Jadi berorientasi pelayanan dengan mengedepankan akhlak. Akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau ujungnya kolaboratif. Jadi bagaimana mau kolaboratif kalau adaptifnya tidak diduluin gitu ya. Adaptif inilah yang kita sering harus memahami, harus mampu menyesuaikan dengan ketidakpastian yang ada, dan kokohlah pada satu garis yang kita pahami itu tetap bisa dikomunikasikan dengan baik. Iya, Pak Sekjen. Kita Indonesia sebagai negara maritim. Ya, betul. Pulau. Saya bisa bayangkan bagaimana sistem birokrasi berjalan. Ya. Dari nasional level, provinsi, kabupaten, kota, sampai desa. Ya. Sampai RT jangan-jangan. Dan itu kan harus menurut garis
katakanlah semacam tegak lurus lagi rame nih, istilah tegak. Gimana pandangannya? Ya, jadi setelah kita jalani khususnya ketika LHK ya, karena sangat dekat sekali dengan peraturan perundangan, syarat dengan undang-undangnya. Melenceng sedikit hancur. Iya, dan ini menyangkut tentunya sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atas kewenangan yang diberikan oleh negara kepada menteri, gubernur, dan bupati dalam menjalankan perintah undang-undang. Nah, jadi kalau singkatnya, Prof, yang harus dipahami kita semua dalam menjalankan birokrasi pemerintahan ini, itu kalau urutannya memang sebenarnya urutannya ini ya, itu undang-undang lingkungan hidup yang menjamin. Kalau di undang-undang LH itu kan kita mengenal ecoregion. Jadi region Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua, Ambon, ya. Sulawesi, Maluku itu Ambon. Nah, itulah yang sebenarnya yang jadi amanah dari undang-undang ini, harus menjaga daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dan yang kita kedepankan tuh selama ini daya dukung dan daya tampung air. Nah, sebenarnya itulah yang menjembatani bagaimana kualitas lingkungan hidup itu ditentukan dengan keberadaan sumber daya air yang ada di region-region tadi. Nah, bagaimana kekuatan ini didorong oleh undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistem plus undang-undang tata ruang. Jadi ketika bicara undang-undang lingkungan hidup, itu sebenarnya pasal-pasalnya sudah mengatur daya dukung, daya tampung, kajian lingkungan hidup strategis, dan tata ruangnya itu harus dibuat, disiapkan mengikuti karakteristik dari region-region itu. Masing-masing itu. Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Dan tadi Indonesia dengan pulau-pulau itu, itulah yang akhirnya kita memahami 180 juta luas Indonesia itu 65% itu daratan. 65%. Dan ada perairan, pesisir, pulau-pulau kecil. Nah, tatanan undang-undang lingkungan hidup inilah yang mestinya menjadi kerangka dasar pemerintah dalam menata kelola region-region itu dengan satu vektor yang sama, dan akhirnya undang-undang yang paling menentukan untuk pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 2014. Itu akhirnya semacam otonomi ya? Jadi tidak lagi semua di pusat tapi desentralisasi dengan tetap konservasi itu ada di Menteri LHK, lingkungan hidup itu juga di Menteri LHK, untuk lingkungan dibagi habis di kabupaten kota, untuk kehutanan itu di provinsi. Sehingga Menteri LHK, Gubernur dalam menangani kehutanan, dan Bupati Wali Kota menangani lingkungan. Di daerahnya masing-masing? Di daerah masing-masing. Nah, sampai akhirnya Undang-Undang Pemerintahan Desa itu dikuatkan untuk bisa konektivitas pembangunan di tingkat desa. Implementasi. Dari situ saja kita sudah paham betul yurisdiksi dan yuridis itulah yang mesti sama kita melihat kerangkanya, dan cuman levelnya berbeda. Seorang bupati wali kota sangat kuat dalam menata kelola lingkungannya agar tidak jadi pencemaran dan kerusakan. Gubernur menata kelola kehutanan, tapi bukan berarti kewenangan ini jadi terpecah-pecah. Kenapa? Karena yang kita kelola itu adalah ekosistem. Ekosistem alami, ekosistem buatan dalam satu bentang alam yang kita kenal landscape. Dan seascape. Ketika bicara laut.
Jadi daratan dan laut dengan undang-undang kelautan, perikanan, undang-undang pesisir pulau kecil, itu menjadikan kita kenal perairan, pesisir, pulau-pulau kecil. Stop tulis, Mas. Ini luar biasa nih. Jadi akhirnya dengan melihat fungsi daripada setiap unsur lingkungan yang kita bagi-bagi menjadi kawasan budidaya, kawasan lindung, ada air, ada udara, macam-macam. Akhirnya memerlukan satu pengaturan yang sama cakupannya kan, cuma levelnya berbeda. Nah, saya ingin terkait dengan fungsi kantor lingkungan hidup dan kehutanan. Inilah yang menjadi sebuah tantangan pada saat itu. Bagaimana kehutanan dan lingkungan hidup harus bersatu dalam satu kementerian. Akhirnya kita kembali kepada regulasi yang amanah tadi, pasal 33, kemudian amandemen pasal 28H. Lingkungan yang baik dan sehat, itu setelah kita lihat di undang-undangnya, ini menyangkut bicaranya satu keberlanjutan landscape dan seascape tadi. Dan ternyata kehutanan dengan Undang-Undang 4199, terus ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, itu memiliki porsi terbesar untuk menjamin keberlanjutan landscape dan seascape itu. Karena kehutanan dengan daratan yang ada menguasai 60% dari daratan, dari seluruh luas wilayah Indonesia. Dan kehutanannya juga mendominasi di situ. Sehingga kita melihat bahwa kalau menyadari bahwa undang-undang lingkungan hidup itu adalah undang-undang yang harus dipatuhi semua sektor dalam menjamin pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tadi pesan pasal 33 tadi itu berarti kehutananlah yang paling harus duluan menjamin keberlanjutan fungsi, keberlanjutan proses, keberlanjutan produktivitas, khususnya ada 5 kata kunci, Prof. Kualitas jasa lingkungan yang meliputi atmosfer udara, kemudian kita masuk ke lahan, nah ini kehutanan, dan kemudian air di sungai, laut di ujung sana, dan yang paling pokok yang dikuasai Prof, keanekaragaman hayati. Di mana-mana itu. Di mana-mana. Jadi 5 kata kunci pesan Undang-Undang Lingkungan Hidup di pasal 12 itu setelah kita potret, kita lihat ada di kehutanan, ada di sumber daya alam kehutanan, yang mana kita sudah bisa menjamin dari kita pelajari kehutanan itu ekosistem hutan. Ketika hutan alam primer, kemudian sungainya bersih, keanekaragaman hayati bagus. Nah, inilah yang menjadi sebuah cita-cita kita dengan pilar lingkungan, keberlanjutan ekosistem tadi, khusus ekosistem hutan. Kita harus punya visi bagaimana kualitas dan kuantitas air yang berada di kawasan hutan, khususnya sungai-sungai yang ada itu harus bersih dan sehat. Dan terjamin keberadaannya. Sehingga kalau di hutan konservasi, Prof, itu pasti airnya jernih, bersih, karena belum terdampak oleh manusia. Dan yang kedua, bagaimana menjamin kualitas lahan atau kondisi lahan dan ekosistem keanekaragaman hayatinya terjaga sehingga tidak terjadi kepunahan. Nah, baru terus menjamin kualitas kondisi atau kualitas atmosfer dan udara, tidak ada polusi dan sebagainya. Nah, inilah kekuatan kehutanan yang mana di dalam Undang-Undang Pasal Kehutanan ditarik ke Undang-Undang 32 Lingkungan Hidup, itu sangat terkoneksi. Makanya landscape, bentang alam, yang menjadi perhatian kita kawasan hutan dan juga lahan. Jadi itulah apa tuh istilahnya yang mesti kita kelola agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan, dan tidak terjadi kepunahan keanekaragaman hayati, dan tidak jadi perubahan iklim dan kepunahan manusia. Otomatis karena manusia di sini memang ada sistemnya ya, yang memang menyangkut
LH, kita sebagai ASN KLHK, ya tadi dituntut untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ditandai dengan 5 kata kunci. Jadi urian Pak Sekjen tadi harus dan meyakini kepada kita bahwa hutan mempunyai peran yang begitu besar, sangat besar, dan betul-betul harus terus dijaga dan dikelola. Dan kalau kaitan dengan selama ini yang mau kita pulihkan itulah kawasan hutan dan ekosistem. Jadi artinya itu yang menghubungkan antara kehutanan dengan soal lingkungan hidup. Iya. Dan dalam prosesnya ketika kami sedang melakukan yuridis revisi Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam yang sekarang sedang berjalan, kami menemukan konsistensi kebijakan dari sejak Undang-Undang 482 lingkungan hidup, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 2397 LH, dan yang terakhir yang kita pedomani sekarang Undang-Undang 32 2009. Di Undang-Undang 32 2009 ini di pasal 57 itu rupanya menjamin 3 pilar konservasi: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari. Ini tarikannya itu dengan Undang-Undang 5 tahun 90 kayak konservasi tadi. Artinya ketika lingkungan hidup sejak awal Undang-Undang 482 dengan PPPP-nya itu sudah mengingatkan tentang konservasi. Jadi lingkungan dan konservasi itulah yang akhirnya ketika kita lihat Undang-Undang 567 kehutanan, kemudian dengan terjadinya transformasi kebijakan, semuanya sepakat harus direvisi menjadi Undang-Undang 4199 kehutanan. Nah, 4199 kehutanan ini amanahnya harus menguatkan Undang-Undang 590 konservasi. Jadilah kita kenal hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Menguatkan konservasi artinya hutan konservasi ini itulah yang kita kenal di 590 kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, prinsip inilah yang memang kita jaga dalam menata kelola dan kita pertahankan itu semua agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi tumpang tindih dan sebagainya. Jadi berjalan 5 tahun pertama memang kita belum melihat 5 tahun pertama itu KLHK itu dengan bimbingan Ibu Menteri melakukan corrective action. Yes. Dan periode kedua collective action. Sekarang periode kedua collective action dan kolaborasi penguatan stakeholder untuk menata kelola lingkungan. Jadi implementasi dari prinsip-prinsip undang-undang tadi. Dan undang-undang tata ruang itulah yang harus ikut prinsip-prinsip lingkungan dan konservasi. Karena pesan-pesannya itu sudah harus dijadikan standar untuk seluruh sektor. Artinya gini, keberlanjutan yang dimaksud dalam landscape yang ada itu menjamin prosesnya, fungsinya, dan produktivitas lingkungannya. Nah, sehingga kalau bicara dalam tata ruang, kita selalu dihadapkan dan diminta untuk menjaga fungsi perlindungan. Dan di situ kita kenal selama ini kawasan lindung. Dan kawasan lindung itu sudah diingatkan di dalam Kepres 32 tahun 90 dan belum dicabut. Dan kita diingatkan tentang kiri kanan sungai, mata air, gambut, tepi sungai, tepi laut, mangrove, konservasi plasma nutfah, keanekaragaman hayati, itu sudah ada Kepresnya. Nah, Kepres 3290 inilah yang terus dikuatkan dengan Undang-Undang 590 dan itulah yurisdiksinya. Baik. Jadi ini kawan-kawan, rupanya kita dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, ilmunya semakin mendalam nih. Bahwa yurisdiksi tadi tentang sektor macam-macam dilandasi dengan satu aturan yang kepastian hukum. Lalu dilanjutkan oleh kita, Mas Sekjen. Barangkali kita sudah semakin memahami
masyarakat, bangsa, KL, kementerian lembaga dari pusat sampai ke desa atau RT RW. Nah, sehingga mungkin ini penting sekali pesan Pak Sekjen agar supaya kita itu sudah di jalan yang benar sebenarnya. Silakan Pak disampaikan kepada kawan-kawan di luar sana. Iya. Pertama terima kasih Prof sudah diberikan kesempatan dalam podcast ini, dan kesempatan inilah karena saya berada di KLHK untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi kekuatan kita semua. Dan saya menghimbau aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan baik pusat dan daerah agar memang harus mengedepankan prinsip-prinsip dalam menata kelola yang tadi saya katakan, kembalilah ke konstitusional dan undang-undang yang memang meminta kita untuk menjaga landscape, seascape, dan akhirnya kita memahami pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang paling penting memang kerja dalam satu vektor dan di situ dituntut pemahaman bersama atas rule base yang mana prinsip-prinsip yang sudah kita diminta untuk mempedomaninya. Dan ketidaksamaan dengan kondisi lingkungan itu yang menjadi tantangan yang harus dikuatkan oleh kita harus semua. Corrective action. Sehingga memang saya harus sampaikan bahwa prinsip-prinsip itu menjadi acuan bersama. Nah, yang bisa disesuaikan bagi kita itu prosedurnya dan dikuatkan dengan pedomannya. Tapi tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam menata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan semua sektor. Sehingga satu-satunya yang kita harapkan sekarang ini adalah sinergitas dan kolaborasi multi pihak. Dan kekuatan pemerintah yang sudah mendapatkan amanah untuk melaksanakan undang-undang dengan mengatur dalam sebuah regulasi oleh yang terhormat Bapak Presiden dalam peraturan pemerintah, itu yang kita sebut dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Disitulah menjadi acuan bersama agar pembangunan itu tetap bisa berjalan, dan prosedurnya kita harus membuat peraturan menteri yang lebih simple, lebih sederhana, dan memudahkan orang untuk melakukannya itu tidak ada hambatan birokrasi tadi. Luar biasa, Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh.